semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Sangat luas, saudara kasih. Jadi sehingga kita akan fokuskan kebenaran ini menjadi pesan di tahun 2024 ini, ya, bagaimana kita melihat evaluasi kita apakah kita sudah dewasa dalam rohani atau belum, ya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada umumnya saya kasih, ya, kalau kita lihat kedewasaan itu sering kita lihat kalau sudah mulai umur 17 tahun sampai katakanlah 21, 22 sampai 30. Nah, itu kan sudah ada kita anggap kamu kan sudah dewasa. Jadi kamu harus berbuat baiklah, jangan seperti anak-anak. Sering orang tua menyampaikan itu kepada anak-anak, baik juga kepada saudara-saudara. Nah, menjadi pertanyaan saya kasih, apakah dengan umur yang saat itu 17 tahun sampai masa tua atau 80, 100 tahun contohnya, apakah itu sudah dianggap menjadi suatu kedewasaan rohani? Ya kan? Karena kadang-kadang sering kita lihat bersama, ini saya sudah tua, saya menjelaskan kepada saudara-saudara, dengar baik-baik. Nah, kadang-kadang ada orang tua kita yang sering mengatakan yang dianggap sudah dituakan, ya. Tetapi menjadi pertanyaan, apakah menjadi itu tanda bukti atau kita katakan kategori sudah menjadi dewasa? Jelas kalau kita membaca dengan kebenaran ini dengan belajar belum, ya saya kasih, tidak itu menentukan apakah dia umur 17 tahun, 18 tahun sampai dengan umur katakanlah ya 30, 40, 50, 60, 70, 80 sampai katakan sekian tahun, itu tidak menganggap bahwa itu adalah menjadi suatu kedewasaan rohani. Tetapi yang menjadi dewasa rohani itu seperti apa sebenarnya, saudara kasih, sehingga kita belajar dari kebenaran ini untuk kita sama-sama renungkan, saudara kasih, sehingga kita di tahun 2025 ini bisa melangkah, artinya bahwa kita itu sudah yakin dengan kita sudah dewasa rohani, walaupun ya sampai saat ini banyak orang Kristen, bahkan pun yang kita ada di tempat ini, semua merindukan jemaat supaya dewasa dengan rohani. Semua, tidak ada yang terkecuali. Karena itu sangat penting saudara kasih kalau dewasa rohani. Karena banyak menganggap kedewasaan rohani itu ada kadang-kadang salah paham, ya kan? Bagaimana jemaatnya dilihat sepertinya pembicaranya kurang bagus, tidak sopan kelihatannya. Nah, ini apakah suatu kedewasaan seperti itu? Nah, dilihat lagi bagaimana jemaatnya, sudah berapa orang, atau jemaat itu udah berapa di Jakarta ini dan di mana, ya kan? Kadang-kadang itu dilihat. Nah, kalau lihat dari segi kuantitasnya tidak, mungkin dikatakan belum, ya itu. Tapi kalau sudah banyak ribuan, wah hebat, ya kan? Ada kadang-kadang pemikiran-pemikiran demikian. Nah, ini supaya kita orang-orang kudusnya Tuhan diberi kemampuan untuk melihat kedewasaan rohani itu
betul kita sangat paham di dalamnya, ya. Itu yang sebenarnya. Sehingga dikatakan ayat 13 itu sudah kasih, ya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar, dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, ya. Kedewasaan penuh, jadi sangat dibutuhkan kedewasaan penuh. Ya, walaupun memang seperti dikatakan tidak instan kedewasaan itu, tapi terus kita dibaharui terus, sehingga kita bisa membedakan seperti di Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa, ya, dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi nanti kita harus tahu, oh ini. Nah, itu nanti kita bisa melihat seperti itu sampai pengetahuan ke tingkat kedewasaan kita yang penuh, yaitu kedewasaan rohani kita. Itu yang sebenarnya yang disampaikan, yang diinginkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di jemaat Efesus ini, supaya jemaat di Efesus ini hidupnya terus dimaksimalkan kan, dan mereka terus tetap setia dan bertekun di dalam pengajaran kebenaran firman Tuhan itu, ya. Walaupun seperti dikatakan mereka adalah orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan di sana, tetapi Rasul Paulus itu selalu menasehati supaya seumur hidupnya tidak menjadi lari dari apa yang disampaikan Tuhan kepada mereka, karena pengajaran atau pengajaran-pengajaran yang ada di sana di jemaat Efesus itu. Jadi tidak gampang diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran itu. Tetapi itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Sehingga dengan pesan daripada Rasul Paulus itu mendorong mereka terus menjadi dewasa rohani. Itu sebenarnya. Nah, sehingga jelas disampaikan tadi di ayat 13 itu, supaya bagaimana supaya kita di ayat 3 sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman itu. Jadi kalau mencapai kesatuan iman itu tentu harus memang sama-sama ada dalam hati jemaat di Efesus itu, betul ada kerinduan itu. Di situ ada kerinduan. Kalau tidak ada kerinduan daripada jemaat di Efesus itu, tentu kesatuan untuk mencapai kedewasaan itu ya belum bisa, ya belum. Nah, jadi yang diinginkan kalau namanya suatu ada kesatuan, orang kudus, orang percaya itu memaksimalkan mereka dalam mengerti, memahami pengajaran yang benar, ya pasti mereka dewasa. Itu yang sebenarnya diinginkan maksimal dan tujuan daripada Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus itu, dan bahkan kepada kita jemaat yang ada di Makedonia ini, supaya terus kita boleh belajar selama kita ada di dunia ini, terus dimaksimalkan. Kenapa? Karena pengajaran-pengajaran yang kita lihat saat ini, seperti dia yang 14 itu sudah kasih, apa dikatakan? Dia katakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu. Coba kita lihat. Manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, sangat banyak sudah kasih. Ada banyak kita lihat. Kalau ada saat ini contohnya, ya, kita lihat ada kesembuhan, atau mungkin dia sudah dikatakan dokter, divonis, ya kan biasa kita dengar itu, ya, tidak bisa lagi dia hidup, tinggal meninggal, sudah ditolak lah. Tapi ada hamba Tuhan didoakan sembuh. Nah, jadi
Jika ini terus diinikan jadi fokus dari mereka itu di kesembuhan itu. Wah, hebat itu pendetanya, luar biasa. Di situ dilihat sebenarnya pendeta itu artinya fokusnya di situ, ya. Karena apa? Supaya didoakan, supaya dia sembuh, supaya diberkati ekonomi dan lain sebagainya. Nah, ini kalau Rasul Paulus tidak ajarkan seperti itu kepada kita, tidak. Tapi kita sudah yakin kalau hanya karena kesembuhan Yesus datang, saya kira tidak tepat, ya. Karena banyak juga orang-orang saat ini, maaf, setan pun juga bisa menyembuhkan orang loh sebenarnya. Jadi kita hati-hati, saya kasih. Tapi yang diinginkan oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita percaya, kita dikuduskan, bahwa segala dosa-dosa kita telah diampuni satu kali untuk selama-lamanya, ya, dan dimateraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu sudah ada tinggal di dalam kita. Jadi artinya kita sangat yakin itu bahwa kita itu diselamatkan karena melalui iman percaya kita. Karena banyak seperti tadi yang 15 itu, karena pengajaran-pengajaran yang saat ini kita lihat, kalau kita tanya bagaimana, apakah kamu ketika besok lusa meninggal, apakah sudah yakin dengan percaya, sudah yakin masuk surga? Oh, saya pasti masuk surga. Tapi kalau kita tanya, apakah kamu masih orang berdosa? Ya pastilah, pasti orang berdosa. Menjadi pertanyaan, kalau dia beriman orang berdosa, tapi masuk surga, ya saya kira dalam pengajaran kita tidak demikian, ya. Kalau dia beriman masih orang berdosa, yang selalu terus mengatakan dia adalah orang berdosa, tetapi yakin dia pasti masuk surga, ya seperti apa? Ya kan itu sebenarnya nggak nyambung kalau di dalam kebenaran. Tetapi kalau kita orang kudus, ketika kita percaya, ya, bahwa atas kematian Yesus Kristus dan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu, dia mati untuk menghapus segala dosa kita, dan dia bangkit di hari ketiga naik ke surga. Jadi artinya kita beriman dengan kematian pengorbanan Tuhan Yesus itulah, maka kita telah percaya dengan beriman bahwa kita semua dosa kita telah diampuni karena Yesus mati hanya satu kali. Jadi kalau kita punya saat ini contoh seseorang berdosa, masa langsung mati lagi Tuhan Yesus, mati lagi, mati lagi, mati lagi. Artinya karena dia, Tuhan ampuni dosa saya Tuhan. Terlagi, Tuhan ampuni dosa saya Tuhan. Nah, masa langsung itu aja kerjaan Tuhan Yesus? Dia kita tidak ada seperti itu. Nah, ini suatu pengajaran kedewasaan rohani sebenarnya. Itu jadi bisa membedakan ya, manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ini supaya kita paham. Jadi tidak seperti yang dikatakan kalau umur 70-80 dewasa. Tidak, sudah kasih. Umur 17 tahun dewasa. Tidak demikian. Beda dengan kedewasaan dunia, beda dengan kedewasaan rohani. Di situ. Nah, sehingga kalau kita juga, kalau namanya kita, apakah seperti yang saya katakan tadi, sudahkah kita menjadi sudah orang dewasa atau belum? Nah, ini kita simak atau renungkan dalam setiap hidup kita. Bagaimana seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus ini. Lihat Efesus 4 ayat 11. Demikian dikatakan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan. Ini jelas kutegaskan, ya. Ini kepadamu di dalam Tuhan. Ini jadi sangat serius Rasul Paulus mengatakan ini kepada jemaat di Efesus. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jadi artinya banyak saat ini kita lihat beribadah berduyun-duyun. Sudah kasih. Salah tidak salah, ya sudah kasih. Tetapi artinya dikatakan di sana itu, nah kita harus seperti yang disampaikan Rasul Paulus, bahwa dikatakan kutegaskan di dalam jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah,
Jadi kalau kita sudah mengenal Allah dengan benar, ya kita tenang hidup ini. Tenang dalam arti tidak lagi seperti saat ini hanya dengan keselamatan itu yang selalu terus diperjuangkan oleh mereka. Bagaimana supaya bisa mempunyai keselamatan itu, mereka harus berbuat baik dan berusaha, dan bahkan sampai kita dengar bersama sering kita lihat ya sering boleh berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Nah, tetapi pengajaran Rasul Paulus tidak demikian, saudara kasih. Artinya bahwa kita yang sudah mengenal Allah, segala sesuatu dalam hidup ini sudah menjadi milik Tuhan dengan sempurna. Jadi berbahagia, bersukacita kita kalau kita pahami hidup kita ini bukan lagi milik kita, tetapi sudah milik Allah 100%. Ini kan luar biasa. Kalau namanya sudah milik Allah dengan 100%, berarti kita sudah sempurna di dalam Kristus. Itu yang sebenarnya. Jadi, nah ini kita harus pahami dengan benar, saudara kasih. Sehingga dengan hal itulah, saudara kasih, kita yang sudah mengenal Allah itu, ya kita harus semakin terus berdoa kepada Tuhan supaya pemahaman kebenaran firman Tuhan itu terus kita rindukan, sehingga kita tidak salah arah seperti yang jemaat-jemaat yang ada di Efesus ini, seperti yang sudah ditegaskan oleh Rasul Paulus. Nah, kemudian bagaimana lagi? Seperti tadi, supaya kita jangan lagi seperti anak-anak. Ya, di 14 tadi saya ulangi lagi, sehingga kita bukan lagi anak-anak. Ya, anak-anak itu dalam pemikiran saya itu, walaupun sudah dewasa kelihatannya dia, tetapi imannya harus tetap. Artinya tidak gampang imannya itu. Ya boleh dikatakan ada keraguan lebih pasnya, tidak ada keraguan-raguannya, ya tidak seperti itu, tapi tetap bahwa iman percayanya dia itu sudah yakin dengan pasti melalui kekuatan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, bahwa kita sudah pasti menerima keselamatan kekal itu, dan itu bukan karena hasil usaha kita. Nah itu, jadi artinya kita tidak lagi anak-anak, ya tidak ada lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran itu. Jadi makanya kita belajar, saudara kasih, sebenarnya kalau kita belajar ini, ya sebenarnya kita sudah banyak pengajaran, sudah sangat tinggi menurut saya ya, yang disampaikan Pak Pendeta kita, gembala kita di tempat ini setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sangat luar biasa sebenarnya kalau kita pahami, sehingga kalau kita sudah pahami sebenarnya ini membuat kita, membentuk kita itu sudah dewasa di dalam kerohanian kita, karena kita sudah sering dan bahkan sudah terus diserami dengan kebenaran firman Tuhan yang terus menguatkan kita supaya rohani kita itu dewasa, tidak seperti anak-anak. Jadi tidak ada lagi, karena kadang-kadang saat ini karena kedewasaan itulah yang membuat Tuhan itu senang untuk kita sama-sama beribadah. Tidak seperti anak-anak yang diombang-ambingkan, tidak tetap pemikirannya, selalu kadang-kadang ya kelihatannya benar dikatakan ya, tetapi sebentar lagi tidak, sebentar lagi abu-abu, tidak demikian. Tetapi dia itu sudah, apa yang disampaikan kebenaran itu sudah dengan yakin, dengan pasti dia, ya itu sebenarnya. Jadi tidak lagi diombang-ambingkan daripada pengajaran-pengajaran saat ini. Nah, itu yang sebenarnya. Kemudian apalagi saudara kasih, bahwa kita itu supaya kita itu dewasa, bagaimana kita pertumbuhan iman kita itu, pertumbuhan daripada iman percaya itu kita itu, dan kita menjadi dewasa. Jadi kalau kita menjadi sudah dewasa karena kita terus dibaharui hari lepas hari, maka kita kelihatannya adalah seperti sudah kita pelajari dari Galatia 5:22 itu, ya, dan sudah disampaikan anak kita, ya, nah, bahwa kita memiliki buah roh, yaitu kasih. Kita saling kasih mengasihi. Kalaupun ada yang kadang-kadang hilang teman, tidak langsung mencium, wah itu bagaimana sih dia begini-begini, tidak demikian. Tapi dia mengasihi dia. Dia bisa menerima kelebihan.
bahkan kekurangan orang lain itu. Jadi ada kasih, saling mendoakan, saling menguatkan di situ. Nah, jadi ada kasih, itu dua sisma, tapi simpel-simpelnya saja kita orang kudusnya, supaya kita sama-sama pahami bahwa kita itu, bahwa buah daripada roh itu, bahwa kita sudah dewasa dalam rohani, ada kasih itu. Nah kemudian bagaimana? Ada sukacita. Walaupun dia ada tantangan, banyak masalah-masalah yang kita pikirkan, tapi Tuhan berikan kekuatan di kepada dia, tetap dia ada sukacita. Kan apa? Karena kita sudah sangat yakin dengan pasti seperti, kenapa kita bersukacita? Karena kita telah diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Jadi kapanpun kita meninggalkan dunia ini, kita sudah yakin dengan pasti bahwa kita pasti masuk surga. Itulah sukacita itu. Jadi kita bersukacita, makanya Tuhan mengatakan bersukacitalah senantiasa dalam doa. Sekali lagi ku katakan bersukacita. Jadi ada kasih, ada sukacita, sudah ada. Bahkan diberikan damai sejahtera itu kepada kita, sudah diberikan damai sejahtera itu, dan kita harus sudah terima dengan damai sejahtera itu. Damai sejahtera itu beda dengan damai sejahtera secara dunia. Kalau umpamanya secara dunia, kalau bapak-bapak biasanya ngasih kepada istrinya banyak duit, pasti tadinya ibu-ibu itu katakan kurang sehat atau katakanlah ya ada masalah. Tapi ketika dikasih duit, mak, ya sini dulu. Apa pak? Dikasih duit, wah sembuh langsung. Sukacita dia, kau terima kasih. Udah makan kau pak? Gitu lagi. Mau minum apa? Coba ditawarin semua pak. Nah, ini beda ini hanya sekilas ini sekilas. Nah, sekilas. Tidak, kalau Tuhan tidak demikian. Mau diberikan berkat bersukacita. Juga tidak. Artinya, ya tidak. Kita ada pergumulan, maksud saya tetap bersukacita, tetap bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kekuatan. Ada pengharapan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Ya, dikatakan demikian ya. Nah, terus bersabarlah dalam kesakan dan bertekunlah di dalam doa. Jadi artinya kita itu boleh dikatakan ada sukacita, karena sukacita damai sejahtera yang telah diberikan Tuhan beda dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Jadi tetap ada damai itu. Walaupun kadang-kadang suami jengkel, tetap ya terima kasih berikan damai sejahtera bagi saya Tuhan, supaya suami saya tetap saya bersukacita. Karena jujur aja kalau namanya suami agak cengkel istri kan ya bukan di sini ya, bukan di sini, bukan di sini, salah nanti ya, di luar itu. Wah pikirannya udah pusing dan lain sebagainya. Kadang-kadang bagaimana ibu-ibu ya kalau namanya sudah cerewet dan diam, ya saya kira nggak cantik lagi lah ya, aturan dia cantik. Aduh, kayaknya si bapak itu cepat-cepat mau keluar. Kenapa? Tidak tahan melihat ibu-ibu itu. Dan sebaliknya juga seperti itu. Jadi bukan hanya ibu-ibu ya, bapak-bapak juga. Ya. Nah, jadi itu damai sejahtera itu. Jadi kita berdoa berikan kekuatan kepada saya. Jadi itu terus kita, itu dewasa rohani itu bu. Jadi bapak ibu. Jadi nanti dalam 2025 ini kita juga harus terus kita minta supaya kita dikuatkan. Jadi betul-betul kita damai sejahtera kita nikmati dalam setiap hidup ini. Walaupun tadi saya katakan pergumulan demi pergumulan selalu terus meningkat, kita yakin damai sejahtera menyertai kita. Ya sudah kita terima. Sehingga juga dikatakan 2000 roh itu adalah tadi katakan habis itu ada kesabaran. Tadi sudah katakan sabar dalam kesesakan dan bertekun dalam doa. Jadi tetap bersabar bahwa kita berkeyakinan di dalam kesabaran kita selalu terus kepada Tuhan. Kita yakin pasti Tuhan akan beri. Pasti diberikan apa yang telah kita minta kepada Tuhan kita. Kita harus bersabar. Dan kemudian setelah kita bersabar, apalagi dikatakan ada di kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, karena Tuhan sudah berikan kesetiaan itu kepada kita. Jadi jika ibadah ya di Makedonia, cepat-cepat dari rumah. Pokoknya kalau sudah hari Minggu, cepat-cepat tidur supaya cepat bangun. Harus begitu. Jangan sampai artinya lama-lama tidurnya. Hari Minggu ini nanti di gereja pagi-pagi saya ada ngantuk. Jangan begitu. Jangan sampai ada ngantuk.
Karena pembicara melihat siapa yang ngantuk, siapa mulai matanya udah mulai ini kelihatan saudara kasih. Nah itu kita tahu artinya bahwa itu ya mungkin kurang tidur, ya kurang tidur. Biasanya begitu ya, kurang tidur. Jadi artinya disiapkan. Jadi ada kesetiaan. Artinya kita setia bahwa kita hari Minggu, setiap hari Minggu ada ibadah di Gerika Makedonia, akan beribadah bersama-sama orang kudusnya. Jadi cepat datang. Jadi kalau saya terlambat sedikit, saya sedikit di sini ada istri saya, anak saya, ada sedikit saya ngomong. Gimana sih kita ini, jangan sampai gitu dong. Karena saya sudah malu menyampaikan jangan sampai terlambat. Kalau terlambat kan luar biasa itu. Nah, jadi saya selalu pesankan istri saya, jangan terlambat apapun itu. Kemanapun kita ada undangan, jangan sampai terlambat. Dan saya itu saya usahakan. Dan jadi artinya kita yakin bahwa kesetiaan itu sudah diberikan Tuhan kepada kita. Jadi kita kalau sudah ada kedewasaan rohani, ini langsung mengerti itu. Contoh si suami udah tahu jangan terlambat beribadah. Si istri pun juga harusnya jangan sampai saya terlambat. Datang anak, jangan sampai saya terlambat. Berlomba-lomba mereka mempunyai dengan tujuan yang sama sehingga tidak ada keterlambatan mereka. Itu termasuk satu adalah bagaimana kita kedewasaan rohani itu, cara pola pikir kita itu. Jangan dibiasakan budaya-budaya katakan terlambat, ngobrol-ngobrol, bosan. Jangan. Kalau kita sudah yakin kesetiaan itu tidak lagi seperti itu, ya. Apalagi seperti bahwa kita ada dikasih buah roh, sudah kata kesetiaan dan kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini yang sangat katakan. Apakah gampang ini? Sebenarnya sudah diberikan Tuhan kepada kita. Tidak ada yang sulit di sana sebenarnya. Asal mau kita kelemah lembutan itu. Jadi jangan pernah sampai disampaikan kalau kayak orang lain kan kita kadang-kadang lemah lembut. Baik sekali itu istrinya ya, lembut sekali. Padahal suaminya pikirnya lembut bagaimana? Orang di rumah dibentak-bentak saya katanya kan, jangan lemah lembut. Tapi dalam hati itu juga suaminya begitu ke orang lain. Salam. Gini lagi. Wah, dikatakan sama kepada istri, baik sekali suamimu ya. Aduh, dalam hati suami istrinya, nggak tahu saya. Jadi artinya supaya jangan terjadi seperti itu, ya kita harus dewasa, tidak lagi begitu lagi. Ada sabar. Sabar saya kepada suami saya, sabar lagi saya kepada istri saya. Begitu dong. Mumpung masih kita di dunia ini kok. Kalau nanti seperti sudah kayak ke surga seperti Pak Darlas, bagaimana ibu kita di sini? Emang bisa ngobrol lagi? Nggak bisa lagi lah. Walaupun dulu kalau ada dia, saya baik sekali, nggak bisa lagi. Udah nggak bisa lagi. Itu. Jadi kita begitu juga. Jangan sampai istrimu atau suamimu kau benciin. Jangan. Kalau nanti pergi nyesal. Makanya kita gak heran saat ini kalau dia meninggal, nangisnya luar biasa. Waduh, apapun disampaikan sampai tahu rahasianya. Sampai tahu. Kok begitu ya? Dikatakan karena mengandung. Kalau mengandung itu di sana, coba diterjemahkan sama ibu kita. Ya gak ngerti lah. Artinya Bu disampaikan keluhan-keluhannya itu, aduh curhatannya itu kepada dia, sehingga orang lain pun dengar, oh begitu mereka ya. Jangan sampai bisa begitu. Nah itu yang kita jaga ke depan. Jangan nangis boleh, tapi ya sudah. Kita memang secara manusia ya sedih, tapi secara rohani tidak sedih lagi, ya kan? Tidak lagi. Makanya kita selalu kalau ada saudara kita meninggal sebenarnya kita akan bersuka cita. Kenapa? Karena dia sudah diampun Bapak kita. Tapi orang-orang tidak demikian, selalu terus nangis-nangis, ya curhat lagi, ya kan? Nah ini yang tidak disadari banyak orang. Jadi supaya kita dewasa, tetap kita miliki dan kita imani buah roh itu terjadi dalam diri kita dan penguasaan diri. Yang penguasaan diri ini kadang-kadang kita lupa sebagai kasih, ya kan? Ya kan kadang kalau kita contoh seperti biasanya maaf ini, ibu-ibu pergi ke pasar, ini lama sekali dibeli tomat 5.000, pergi ke sana lagi 5.000, di sana 4.000 tuh 50 contohnya. Akhirnya ke sana padahal tomat yang di sana udah dipencet-pencetin suruh kasih. Aduh. Janganlah. Belilah walaupun agak mahal enggak apa-apa lah. Belilah cepat-cepat.
Ya itu, jadi penguasaan diri itu harus ada loh. Jadi jangan terus ini nih, saya memberkati lah. Ibu-ibu ada banyak begitu, saya lihat. Tapi bukan istri saya. Capek dipasang itu. Aturan 5 menit 1 jam. Nah, ini penguasaan diri jangan seperti. Atau juga di mall, baju sampai dari tingkat pertama sampai tingkat 5 terus bolak-balik. Padahal sama juga harganya. Janganlah. Itu jadi tetap dikuasai. Kalau kita kesana sebentar, kalau pemain happy lah, ya kan? Nah itu orang kudus, maru mantap, orang dewasa. Itu sebenarnya. Jadi, nah kita berbahagia, bersuka cita ketika kita mengalami hal demikian. Sehingga tahun 2004 kita, apalagi kita mau ke puncak, harus bersuka cita. Jadi jangan yang sakit ya kan, harus bersuka cita. Nah, jadi jangan sampai ada hal-hal katakan membuat kita lemah, jangan ya. Kalau suami atau istri seperti saya katakan terus anak-anak kita doakan terus. Itu aja kita kerjakan, karena yang merubah segalanya itu adalah firman Tuhan yang kita sampaikan. Tidak bisa kita, kalau makanya kan tersinggung, berubahlah kau katanya kan. Nah siapa enak aja lu berubah, kamu aja nggak berubah. Ya kan? Kadang-kadang begitu suami istri, gak ada perubahan yang saya lihat. Hanya datang sebelah, kau aja nggak berubah, nyambung lagi. Aduh. Saya berdoa, Tuhan, supaya jangan terjadi hal ini, membuat kami dewasa rohani. Ya sudahlah, kami rindu supaya kami dibaharui, dan kami mau ya Tuhan, supaya dewasa rohani ini kami nikmati dalam setiap, sehingga kami ketika kami melayani, ya kita sama-sama diberkati orang-orang kita melayani. Itu sebenarnya yang jelas, bahwa kita beriman sudah kita sampaikan kebenaran kepada banyak orang, dan mereka sudah mendengarkan firman Tuhan itu, dan kita yakin firman Tuhan itulah yang mengubah mereka, dan kita yakin mereka pasti boleh diselamatkan. Nah itu tugas kita. Jadi jangan kita lagi fasih lagi di tahun 2025 supaya kasih. Jadi ketika kita nanti ada suami, ayo melayani lah ya, melayani. Jangan cerita-cerita yang lain lah, yang kalau umpamanya kita melayani dulu, baru nanti kalau cerita yang lain itu pun juga jangan banyak-banyak, karena nanti kalau banyak-banyak jadi bisa bertengkar juga kan, repot juga ini. Nah itu penting kita berhikmat. Kita terus berhikmat, sehingga dikatakan oleh firman Tuhan yang menjadi penutup ya ayat 16 ini, daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi kita sudah terikat di dalam Tuhan. Kita yang sudah percaya dalam Kristus tersusunlah rapi, karena kita sudah tubuh Kristus. Kalau namanya sudah rapi, wah luar biasa. Kalau nanti ada beribadah di sini, wah enak ya, rapi, tersusun, baik, ramah satu dengan yang lain, saling mengampuni. Itu kedewasaan rohani kita minta kepada Tuhan, sehingga dengan terus kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan, baik di sini, baik juga hari Senin sampai hari Sabtu, selalu sampaikan supaya kasih. Ya jangan tersinggung supaya kasih. Ya belum berjuang, karena tadi seperti katakan tadi itu, bahwa kedewasaan rohani itu tidak instan supaya kasih. Terus kita berjuang, ada di sana pengorbanan, ada waktu yang kita memang berikan kesetiaan. Ada juga katakan, aduh nggak ada pulsa. Ya memang iya, tapi ya jelas kita berdoa, Tuhan pasti berikan, itu pasti Tuhan. Tapi kalau memang itu alasan kita nggak ada pulsa lagi, ya bisa juga jadi nggak ada pulsa nanti untuk beli itu. Ini bukan karena kemauan saya, tidak. Nah jadi kita sudah kasih, kalau sudah ada kerinduan, ya jangan kita tidur lagi ya, jangan tidur. Ya tetap kita selalu saat ini tetap waspada. Artinya kita terus memuji memuliakan Tuhan. Sebelum kita melakukan pekerjaan tanggung jawab kita setiap hari, mari dahulukan Tuhan. Dahulukan kita sama-sama memuji memuliakan Tuhan. Kita cukup 1 jam saja
di ibadah sabtu kita jam 5 sampai jam 6. 1 jam saya kira tidak terlalu lama ya. Nah itu. Oke. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Mari kita terus bersekutu dengan Tuhan. Dan saya yakin kita pasti diberikan kekuatan. Kita berdoa. Kedewasaan rohani itu menjadi kerinduan kami Tuhan, supaya kami orang kudus-Mu yang sudah Tuhan selamatkan, kami sama-sama boleh bersekutu dengan orang kudus-Mu dan juga memberitakan kabar baik, kabar sukacita, kabar Injil, kepastian keselamatan kekal kepada banyak orang. Karena kami sangat yakin dengan Tuhan sudah memberkati hamba-hambamu, gembalamu di tempat ini untuk mempersiapkan, memperlengkapi orang kudus-Mu. Kami sangat yakin Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada hamba-Mu di tempat ini dan juga kepada kami semua, sehingga kami boleh sama-sama menikmati kedewasaan rohani itu, dan kami boleh selalu kabarkan kabar baik, kabar kepastian keselamatan kekal kepada banyak orang, karena banyak orang saat ini sangat membutuhkan hal itu. Nah, inilah kami orang kudus-Mu, supaya Tuhan pakai menjadi alat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pesan Tuhan yang telah Tuhan sampaikan kepada kami saat ini. Dipuji, dimuliakanlah Tuhan hari ini kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan